Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi akuntansi BPH, yaitu pada bab 10 ini tentang akuntansi BPH pasal BPH final. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini, mengulang kembali apa yang dimaksud dengan pengertian PPh final, kemudian siapa yang nanti harus memotong PPh final, kemudian objeknya apa saja, bagaimana cara menghitung dan melakukan pencatatan atas transaksi PPh final. Nah, sebelum masuk ke perhitungan dan pencatatan, kita lihat dulu pengertian PPh final. PPh final itu dikenakan pada WP badan maupun WPOP. Atas apa? Atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh final yang bersifat final, PPh yang bersifat final ini bisa diartikan bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai, sesuai dengan namanya final, berarti telah selesai. Dan penghasilan yang dikenakan pajak final ini tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final dalam proses perhitungan PPh akhir tahun. Jadi sebagaimana dulu pernah kita lakukan perhitungan PPh akhir tahun, itu kita harus melakukan koreksi fiskal terhadap laba komersial. Jadi untuk PPh final itu dikenakan sekali saja atas penghasilan yang diterima oleh WP yang tidak dihitung kembali di akhir tahun pajak. Sebagai contoh yang sederhana, misalnya ada penghasilan dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Maka atas penghasilan tersebut harus dibayarkan pajaknya sebesar 0,5% pada saat dipotong pajak pada saat terjadi transaksi dan pada akhir tahun tidak dihitung kembali. Jadi dia tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang tidak final. Nah, untuk PPh final ini bisa dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu, transaksi tertentu, dan usaha tertentu. Nah, untuk mempermudah ini, pemahaman terhadap PPh final, kita lihat karakteristik PPh final berdasarkan bukunya Pak Waluyo, yaitu yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non-final dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Kemudian jumlah PPh final yang telah dibayar sendiri, jadi PPh final itu ada yang dibayar sendiri, ada yang dipotong pihak lain. Sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi berbeda dengan PPh 21, 22, 23 yang kita pelajari kemarin, ketika terjadi pemotongan itu kita mencatat sebagai uang muka. Tapi kalau untuk PPh final ini karena tidak bisa dikreditkan, maka pencatatannya berbeda sedikit dengan pemotongan PPh pasal 21, 22 dan seterusnya. Kemudian karakteristik ketiga adalah biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak bisa dikurangkan. Ini ketika kita melakukan perhitungan PPh akhir tahun, kemudian di laporan laba rugi komersial terdapat biaya-biaya, di mana biaya itu dipakai untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final, maka tidak boleh dikurangkan biaya tersebut. Contoh, misalnya kita menerima hadiah undian. Hadiah undian adalah penghasilan yang diterima oleh penerima hadiah sebagai objek pajak, tapi objek pajaknya bersifat final. Pada saat menerima hadiah, maka dia akan dipotong pajak oleh penyelenggara kegiatan yang memberikan hadiah tersebut. Nah, untuk memperoleh hadiah tersebut, misalnya pemenang hadiah diwajibkan membayar biaya dari Departemen Sosial, biasanya akan mendatangkan Departemen Sosial untuk hadiah undian itu ya. Itu biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang di dalam menghitung penghasilan kena pajak. Itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa saja jenis objek PPh final. Objek PPh final itu bisa dilihat pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang PPh, di antara PPh pasal 4 ayat 2.
Nah, di dalam PPh pasal 4 ayat 2 itu terdapat jenis-jenis penghasilan yang bersifat final pengenaan pajaknya, yaitu berupa bunga, deposito, dan tabungan. Penjelasannya bisa dibaca sendiri nih ya. Kemudian penghasilan berupa diskonto sertifikat Bank Indonesia dan SBN. Kemudian penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Penghasilan berupa bunga surat utang negara, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, dan sekuritas. Kemudian penghasilan dari transaksi penjualan saham. Ini beberapa jenis penghasilan bersifat final yang selain diatur di dalam secara khusus di dalam pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan usaha penyalur atau dealer atau agen produk BBM bahan bakar minyak. Kemudian penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Jadi kalau penjualan tanah dan bangunan itu semuanya final. Kemudian penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari usaha persewaan tanah dan bangunan. Jadi penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan semuanya terkena final. Penghasilan dari perwakilan dagang asing, kemudian usaha pelayaran dan penerbangan asing, ini contoh yang huruf L, huruf M ini diatur dalam pasal 15 ya. Termasuk yang huruf N ini, penghasilan dari usaha pelayaran dalam negeri. Penghasilan dari ya sudah itu yang pasal 15 ya. Kemudian ada beberapa lagi kena PPh final ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap ya. Kemudian penghasilan tertentu yang diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah itu dikenakan PPh pasal PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 yang kemudian diganti dengan PP 23 yaitu 0,5% dari omset sebulan. Nah, ya, beberapa jenis PPh objek pajak yang terkena final ini dulu sudah pernah dibahas di dalam materi PPh pemotongan dan pemungutan. Jadi di sini kita hanya bersifat mengulang saja apa saja jenisnya. Untuk bagaimana cara menghitung dan mencatat kita lihat pada video berikutnya. Kita simak berikutnya ya.